Teman Anda menyalakan hidup. Ciri khas saraf adalah cepat. Kalau hormon dia melepaskan dulu, dia butuh waktu beberapa jam sampai ke target organnya. Oke, saya ingin bertanya, kita bagian yang belakang nanti yang depan bisa tertekan gitu terus ya. Masih di pojok. Saya bersyukur ada wireless sekarang di sebelah belakang. Mas, kalau suatu gedung alarmnya bunyi, ada kebakaran kok bisa sih? Nggak tahu, ini ada asap. Oh, ini ada api. Jadi ada alat pendeteksi. Kalau gedung itu nggak punya alat pendeteksi, kalau kebakaran kira-kira alatnya bunyi nggak? Kalau nggak ada alat pendeteksi nggak akan bunyi. Sama dengan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini punya reseptor yang mendeteksi perubahan fisiologis atau perubahan homeostasis. Jadi tadi waktu teman Anda jogging di depan, reseptornya nyala. Kira-kira reseptornya di mana, Mas? Yang lari, menurut Anda reseptor yang pertama kali akan terpanggil ketika Anda lari, reseptor yang di mana? Saya tidak bilang jenisnya dulu ya, kira-kira yang mendeteksi sinyalnya ada. Kalau Anda lari itu yang pertama kali berubah, terjadi perubahan homeostasis di mana? Oke, di otot, ya, di muskuloskeletal. Di situ nanti Anda akan belajar di blok 2.3. Tapi ini jauh dulu. Ada proprioceptik di situ. Jadi di otot dan sendi kita itu punya reseptor gaya. Jadi kalau Anda lari, reseptornya akan mendeteksi ada perubahan di otot. Dia akan lapor nanti. Ya. Nah, untuk kardiovaskuler, yang utama adalah dua. Baru reseptor dan kemoreseptor. Walaupun nanti proprioceptik itu perubahan posisi. Itu juga akan berpengaruh terhadap kardiovaskuler. Tapi yang utama adalah ini. Baru itu tekanan, kemo itu kimia. Jadi kalau ada perubahan tekanan darah di dalam tubuh kita akan dideteksi oleh pendetektornya adalah baru reseptor. Jadi misalnya orang perdarahan, lihat kecelakaan darahnya keluar banyak, tekanannya turun apa naik? Air darahnya keluar, turun apa naik? Turun. Maka baru reseptor akan menangkap sinyal perubahan tekanannya turun, dia akan melapor ke pusat kardiovaskuler di otak. Jadi selalu ada komunikasi tidak egois antara satu sistem dengan yang lainnya. Sama dengan kemoreseptor. Ketika ada tadi masnya lari, proprioceptor lapor duluan pertama. Setelah itu oksigennya kan turun. Anda lihat di sini. Oksigen turun, karbon dioksida naik. Dia akan dideteksi oleh kemoreseptor. Sehingga kemoreseptornya akan lapor di pusat kardiovaskuler di otak untuk meningkatkan heart rate dalam rangka mencukupi kebutuhan oksigen. Jadi selalu ada komunikasi. Nah, lihat enggak ya? Sudah share materinya untuk lihat. Ini adalah sentral dari pusat pengaturan kardiovaskuler ada di medula oblongata. Nanti dilihat di anatomi di mana sih medula oblongata itu batang otak ya di sini. Ini ada jarasnya deh. Kalau jaras ini putus, ya putus. Jadi kalau ada lambung mati batang otaknya, maka ada terjadi gangguan regulasi kardiovaskuler juga. Ini nyambung, semuanya ke seluruh tubuh nyambung di sini. Nah, Anda lihat di sini ada saraf dia menginervasi, mensarafi kardiovaskuler. Jadi kalau ada perubahan tadi, kok tekanan darahnya turun, darahnya habis keluar, ya nggak habis ya habis mati, turun berkurang, maka reseptor yang ada di pembuluh darah dia akan lapor ke atas, dia akan lapor ke medula oblongata, kemudian medula oblongata akan menyuruh nodus SA, menyuruh jantung untuk memompa lebih keras. Jadi intinya deh, kalau tubuh kita kelebihan, tubuh akan merespon untuk menurunkan.
Jadi kalau kelebihan cairan, dia akan dipus keluar. Kalau kekurangan cairan, maka berusaha mengoptimalkan ke organ yang penting. Jadi tubuh kita itu selalu ada sacrifice, ada berkorban. Ketika orang perdarahan, maka yang diutamakan adalah otak dan organ dalam. Makanya kalau orang ada perdarahan, mukanya pucat, tangannya dingin. Pucat kenapa? Karena dikorbankan. Vaskularisasi atau nutrisi maupun oksigen di jaringan yang tepi-tepi yang jauh-jauh semua dikorbankan demi mencukupi otak dan organ dalam. Nah ini ya, ini medulla spinalis, berombongan atas medulla spinalis. Dia ada jarak saraf ke kardiovaskuler. Ini komunikasi yang satu dulu, yang saraf dulu, kita bicara saraf. Jadi ada saraf untuk memacu dan ada saraf untuk mengerem. Berarti Anda nih naik motor, oh butuh cepat digas, oh butuh lambat direm. Yang merah ini adalah ngerem. Karena vagus itu fungsinya kalau untuk kardiovaskuler adalah inhibisi. Jadi cenderung heart rate-nya turun. Sementara kalau yang nervus cranialis, nervus yang simpatis, otonom nanti akan dijelaskan di belakang. Anda kan belum dapat saraf otonom ya, nanti kita akan duduk sedikit karena nanti baru Anda dapat lengkap di 2.3. Itu dia fungsinya adalah fight or flight. Jadi gampangnya kapalnya adalah kalau Anda marah, Anda takut, itu yang kerja adalah saraf simpatis. Ya. Jadi Anda excited senang banget, ada euforia, itu semua saraf simpatis semua. Sekarang kita masuk ke jalur regulasi kardiovaskuler. Ini adalah autoregulasi. Yang pertama adalah biogenik. Jadi makanya Anda tahu balon. Balon kalau terisi air banyak, gimana efeknya? Pernah mainan balon nggak? Diisi air, melap. Anda buka tutupnya, airnya kencang nggak? Semakin diisi banyak, maka alirannya semakin kencang. Ini sama dengan kardiovaskuler kita. Miogenik, ketika tekanan darahnya itu tinggi, itu pertama dia menang, tapi setelah itu apa? Dia berusaha menurunkan. Jadi untuk menurunkan ada dengan melar, vasodilatasi. Jadi ini adalah respon miogenik di otot poros pembuluh darah kita. Yang kedua adalah metabolik. Jadi ketika terjadi perubahan homeostasis dari kardiovaskuler, tubuh kita akan mengeluarkan vasodilator atau vasokonstriktor tergantung perubahannya. Kalau tekanan darahnya dia tinggi, maka sel-sel pembuluh darah akan mengeluarkan senyawa kimia disebut sebagai nitric oxide. Kalau dia terlalu turun tekanan darahnya karena misalnya karena lagi perdarahan, maka endotel atau pembuluh darahnya akan mengeluarkan senyawa kimia disebut sebagai endotel. Jadi antara endotel dengan nitric oxide ini efeknya berlawanan. Jadi kalau tekanan darahnya turun, maka yang dilepaskan adalah endotel ini. Kenapa? Pernah mainan ini enggak? Nyiramin tanaman? Betul enggak? Sekarang masih nyiramin tanaman enggak ya? Supaya jauh dan kencang, caranya gimana? Ditutup. Kenapa harus ditutup? Ditutup itu yang dikecilkan apanya? Diameternya. Supaya jauh, maka diameternya dikecilkan. Berarti kalau diameternya kecil, makin banter nggak alirannya? Makin sama dengan pembuluh darah kita. Ketika tekanan darah kita turun, maka pembuluh darah kita akan vasokonstriksi. Kenapa? Untuk mempertahankan tekanan darah kita. Karena tubuh kita tidak bisa dengan keadaan hipotensi. Jadi misalnya ini pembuluh darah, ini organ, dia butuh normal misalnya MAP, sudah dapat MAP, mid arterial pressure. Ayo, kurangnya tutup bulan gerakannya itu. Mid arterial systole. Apa itu systole? Kita juga random aja. Apa itu systole? Jangan sampai saya satu ya. Ini gerakannya kalau saya nggak berani gitu karena di sini kalau lumayan sih.
koma, terus baru ke plus. Sementara diasto adalah saat ventrikel kanan ke pulmo. Setuju nggak? Enggak sih dikasih ya. Ada temannya. Setuju nggak? Setuju dokter. Setuju. Siapa yang nggak setuju? Diasto apa sih diasto? Diasto apa diasto? Tadi mau bener kan namanya diasto? Diasto? Akhirnya bener sih. Nanti dilihat lagi ya. Itu penting nanti antara sistol dan diastol berdasarkan nanti akan ada rumus untuk menghasilkan mid arterial pressure. Jadi tekanan yang optimal yang rata-rata seluruh tubuh yang diperlukan agar darah ini zatnya, oksigennya, nutrisinya bisa masuk ke jaringan. Karena kalau tekanannya menjadi dia nggak bisa dorong. Ini jaringan saya udah. Enggak, misalnya normalnya saya 120/80. Tensinya 60, bawahnya 0 misalnya. Ini nggak bisa dorong. Jadi organ ini tidak bisa dapat oksigen yang optimal, nggak bisa dapat nutrisi yang optimal karena nggak daya dorongnya nggak ada. Ya. Jadi perlu. Jadi kenapa Anda sekitar pertama Anda harus bisa ukur vital sign, tensi, nadi, kemudian suhu, sama respirasi rate. Karena ini adalah parameter penting ketika Anda melihat ini pasien dapat atau enggak. Ingat ya, tolong setelah ketika Anda sekitar usahakan belajar sampai Anda betul-betul bisa. Jangan pernah bohong. Saya pernah mengalami itu sudah lama karena saya nggak bisa sekitar. Mahasiswa yang mungkin Anda pernah merasakan sensasi sudah jatuh sekitar menegangkan. Sensasinya masuk heartnya naik. Mahasiswa ketika itu vital sign, dia Nancy, saya diam. Tadi satu selesai, berapa dia Nancy-nya? 110/70. Saya diam, betul segitu. Iya, saya tunjukkan sesuatu. Anda tahu nggak? Nancy-nya pasti itu kucing. Saya positif waktu itu. Saya coba, dia saya nggak dengar apa-apa. Benar kok ada 110/70. Saya nggak bisa dengar apa-apa. Kenapa? Karena tensinya masih kunci. Ini Anda bohong. Kalau itu pasien gawat itu dan Anda berbohong dan ternyata tensinya misalnya 40/0, Anda tidak bisa terukur. Ada ketemu dengan pasien-pasien yang gawat yang diastolnya nggak terukur deh, 60/0 atau 60 tidak terukur dengan menggunakan tensimeter. Kalau Anda berbohong, bagus ternyata pasiennya dalam keadaan shock, hipovolemia, maka Anda bertanggung jawab. Ya. Makanya jangan malu kalau nggak bisa tuh bilang, terus saya belum bisa. Kita tuh nggak pernah sini oleh saya nggak pernah. Guru itu tidak pernah bangga dengan sini mahasiswanya tidak pernah. Dan guru akan sangat bangga bahagia ketika muridnya bisa. Betul. Jadi saya kalau saya bisa memahami dirinya. Jadi setelah tidak bohong dia, itu memang kurang lagi. Terus saya betul tanya Anda sampai bisa, kalau Anda tidak bisa bilang. Dan kok saya belum bisa dengan kof-kofnya ya? Ya. Oke, sampai sini. Nah, karena tugas kami tidak hanya ilmu dari dokter itu, kita harus menanamkan untuk attitude. Jadi Anda mau pintar kayak apapun, kalau attitude-nya zero, apalagi generasi Z. Saya punya anak-anak generasi Z yang harusnya seperti attitude, sikap luar biasa berat dibandingkan saya. Kenapa? Karena namanya dunia maya. Dunia maya itu ada nggak ketemu orang. Anda memakai dunia maya juga nggak ketemu sama orangnya. Oke, nah ini ya, ini adalah pembuluh darah, potongan melintang. Jadi ketika oksigen itu turun, dia akan masuk dilatasi, melebar. Kenapa? Supaya aliran darahnya lebih banyak. Diharapkan oksigennya lebih banyak. Jadi ada faktor-faktor yang Anda bisa lihat di sini ada saraf, jarak sarafnya. Setelah dulu, simpatis itu punya dua reseptor alfa dan beta. Ini nanti penting untuk kardiovaskular. Jadi ketika kita pakai obat-obatan kardiovaskular, ini yang dimainkan salah satunya adalah memanipulasi sistem saraf kardiovaskular. Oke. Ini sama, ini batas
Jadi ketika terjadi, nah ini ada cek lagi ya, MAP itu apa sih? Ketika mid arterial pressure, rata-rata tekanan dalam tubuh kita di antara 70 sampai dengan 150, ini aliran darah di dalam tubuh kita itu hitungannya masih optimal untuk mencukupi oksigen maupun nutrisi. Begitu dia tinggi sekali, maka ini sudah tidak bisa lagi tubuh kita meregulasi. Makanya ada pernah dengar orang stroke hemorrhage pecah pembuluh darahnya. Kenapa? Ini sudah maksimal. Dia melebarkan pembuluh darah sudah maksimal, tapi tekanannya sangat tinggi. Sehingga akhirnya apa? Pecah. Kalau pecah gimana? Bayangkan, pecah. Ini ada organ di sini dapat nggak? Maka jadi otaknya mati. Ada bagian dari otaknya mati. Akhirnya apa? Lumpuh separuh. Ada yang kalau dia kena bicaranya jadi nggak bisa bicara. Akhirnya kalau dia berat sekali sampai koma. Kenapa? Karena otaknya nggak dapat oksigen karena pembuluh darahnya pecah. Nah, kita mencari lagi. Dia nggak ngantuk. Nggak bahagia akhirnya. Mbak jangan menunggu Mbak. Mbak. Kira-kira pusat emosi kita yang respon dari mana sih Dek? Otak, terus sekali. Jadi otak itu kenapa kita bisa hipnoterapis sugesti? Tenang. Nah kan yang dihipnosis kan otaknya sendiri. Sama dengan jantung kita. Jadi jantung kita ini punya regulasi di otak. Nah ini Dek. Ketika ada ketakutan, ketika Anda marah, ketika ada emosi, maka otak ini akan main di sini. Di sini ada area emosi Anda. Ketika Anda marah atau sangat exciting, euforia, maka dia akan mengeluarkan jaras simpatis ke kardiovaskuler. Ya, jadi kalau orang yang hobinya marah, kira-kira kerja jantungnya jadi tambah berat apa enggak? Berat. Kacau ya, wah ini tensinya naik, harganya naik. Tahu kan aja baru lewat balap motor gue, itu sebenarnya kerjanya makanya bagi orang yang kalau ingin jantungnya hidupnya panjang, jangan gampang marah, kasihnya jantungnya kerjanya lebih berat ya ini ya. Jadi ada tadi sama, jadi ada jaras emosi di sini nanti akan dapatkan di blok ketiga. Di cerebrum di batang otak ini lurus ini ada lihat, ini ada pusat dari emosi. Makanya ada sebagian penelitian mana ketika kita sholat, kenapa kita sujud, kita bisa tenang karena posisi hipotalamus diperstimulasi ke bawah sehingga tenang. Jadi ada hipotalamus ini ada emosi di sini hipotalamus. Nah ini ketika Anda marah-marah, emosi atau euforia sekali, ini akan menstimulasi jaras ke akselerasi ke kardiovaskuler sehingga heart rate-nya naik, tensinya naik, vasokonstriksi pembuluh darah. Nah, oke, sekarang kenalan dulu. Saraf itu ada dua. Satu, saraf otonom. Tahu artinya otonom ya? Dia kerja dengan sendirinya tanpa Anda suruh. Ada yang kalau tidur jantungnya Anda gerakan, kok jantung jangan berhenti loh. Benar loh ya? Ada yang bisa gerakan jantung tidak ada tidur. Ada ketika tidur, nafas sendiri atau Anda gerakan. Ada banyak kalau yang nafas tidak menciptakan saraf otonom, maka Anda 30% tidak akan
nggak bisa. Kita hanya berhenti sampai di faring, sampai osofagus sudah nggak bisa lagi kita mengendalikan. Ini adalah saraf otonom. Saraf otonom ada dua, simpatis dan parasimpatis. Telan dulu, nanti Anda mendapatkan lebih lengkap di blok 2.3. Sifatnya adalah opposite, berlawanan. Contoh paling gampangnya adalah simpatisnya adalah keadaan fight or flight. Saya kalau ngajarin mahasiswa, gimana sih responnya? Anda dikejar anjing, Anda berantem, itu adalah simpatis. Berarti apa? Heart rate-nya, ada orang dikejar anjing, heart rate-nya turun. Wah, hebat kalau ada dikejar anjing. Dikaji ya? Ada tensinya turun? Oh, kalau aja dikit aja nggak apa-apa, nggak ada kan? Jadi simpatis itu adalah posisi ketika fight or flight. Jadi heart rate-nya masih naik, tensinya dia naik, vasokonstriksi. Nanti akan ada gambaran di pembedahan yang lainnya. Contoh lagi, Anda pernah mengalami ketika mau jadi perutnya mules, itu simpatis. Jadi efeknya beda-beda tergantung organnya. Ada berpipis bolak-balik, wah nggak mau juga pipis lagi, kita tadi udah benar ya kan? Simpatis. Nah, parasimpatis adalah kebalikan dari simpatis. Oke, ini ya. Jadi tubuh kita tuh ada jelasnya ada dua. Ini telan dulu, saya ingin menunjukkan bahwa kenapa kok tubuh bisa tahu ini yang berstimulasi adalah simpatis dan parasimpatis, karena reseptornya beda. Reseptor maupun molekul sinyalnya, neurotransmitter yang dilepaskan oleh saraf simpatis dan parasimpatis itu beda. Telan dulu, simpatis itu adalah dia menggunakan neurotransmitter. WhatsApp-nya dia sinyalnya norepinefrin dan epinefrin. Sementara parasimpatis dia menggunakan acetylcholine. Jadi nggak mungkin sama. Karena molekul dan informasi yang diberikan berbeda. Ini simpatis, norepinefrin. Reseptornya siapa? Beta dan alfa. Jadi kalau yang dilepas acetylcholine, ya dia nggak bisa nempel sama beta untuk bukan jodohnya. Jodohnya reseptor beta dan alfa adalah norepinefrin dan epinefrin. Sementara reseptornya parasimpatis atau reseptor M, ini dia jodohnya adalah acetylcholine. Jadi yang melakukan itu menciptakan komunikasi yang sangat efektif di tubuh kita, key and lock. Jadi kalau nggak cocok ya nggak bisa stimulasi. Ya. Nah ini contoh saya kasih petir. Ini adalah yang efeknya di kardiovaskuler yang lainnya. Di seluruh tubuh kita ya, seluruh tubuh kita tuh kena semua jaras otonom. Jadi kalau jantung kita terstimulasi simpatisnya, maka dia akan naik, dia akan heart rate-nya naik, pompanya lebih kuat, tekanan darahnya tinggi. Sementara kalau parasimpatis, dia akan menurunkan. Jadi kalau ada lari tadi, kemudian ada istirahat, maka simpatisnya dia akan turun. Parasimpatis. Nah, Mas contoh diukur lagi Mas. Ada ukur? Tadinya ada ukur. Apalagi tidur, itu udah paling turun heart rate-nya. Sambil nunggu teman Anda lanjut. Ini ya, jadi Anda lihat di seluruh tubuh kita, sistem tubuh kita ada jaras sistem otonom. Oke. Dokter Uran, Dokter Uran ya, satu yang lainnya. Yang pertama siapa? Dari jantung. Dokter, tidak tahu dokter siapa. Di jantung coba Anda lihat jantungnya. Yang sebelum saya siapa? Sering ulang dari betul? Siapa? Sri Bonelli. Oke. Apa itu sel peacemaker? Ini apa ganjil? Ganjil. Ini tanggal berapa? 27. Ini 27.
127. Nggak ada, untuk ya. Caranya gimana? Oke? Oh, itu kan tempatnya di situ, SA nodus SA. Itu adalah salah satu tempat pacemaker berada. Caranya gimana dia? Ya, jadi pacemaker itu adalah sel yang dia menghasilkan listrik jantung. Ya, dia utamanya ada di SA sinoatrial nodus. Kalau sinoatrial nodusnya terganggu, yang gantikan siapa? Avenue. Kalau avenue terganggu, yang gantikan? Kalau antara SA dengan avenue gangguan koordinasi, apa yang dapat dikira? Putus nih. Maksudnya SA avenue nyambung ya. Ada kalanya pedot. Kenapa? Misalnya, ini ada sel yang mati, sel jantungnya. Jadi, nggak usah ingat dari SA dan avenue. Pokoknya serangan jantung, ini putus, nanti selnya. Apa yang terjadi antara SA dan avenue? Tidak ada koordinasi. Jalan masing-masing ya. Jadi akan terjadi yang disebut sebagai aritmia. Jadi nadinya tidak teratur. Ketika ada stimulasi simpatis tadi yang fight or flight, maka terjadi pelepasan norepinefrin, neurotransmitter norepinefrin dan epinefrin yang akan meningkatkan kerja kanal ion fani IF, sehingga apa responnya? Heartnya dia naik ya, heart naik, kecepatan produksi listrik jantung dia naik karena dia mempengaruhi kerja sel pacemaker. Taunya gimana? Kita pakai cara saraf. Jadi saraf simpatis dia ada kabelnya yang dia menginervasi sel pacemaker di SA. Ketika terjadi stimulasi simpatis, maka dia kerjanya jadi lebih cepat. Sebaliknya, parasimpatis dia mainnya pakai acetylcholine, kalau tadi epinefrin dan epinefrin. Efeknya apa? Dia akan meningkatkan hiperpolarisasi sehingga jadi lebih lambat, takikardi. Nah, heart rate-nya turun, kontraktilitas itu kekuatan pompa jantungnya juga turun, konduksinya juga turun. Jadi ketika Anda latih, kemudian Anda istirahat, maka jarak simpatisnya juga turun, parasimpatisnya yang mengambil sehingga akan kembali ke normal lagi. Itu kalau homeostasis. Kita bicara homeostasis normal ya. Nanti ada di rumah sakit ada kamu ini nggak jalan. Simpatisnya terlalu kuat sehingga tensinya tinggi, nggak turun-turun. Kenapa? Karena respon fisiologisnya sudah nggak bisa, sudah drop. Jadi selama respon fisiologis Anda masih bisa mengcover perubahan, maka orang itu nggak sakit. Tapi ketika respon homeostasis sudah nggak bisa membalikkan lagi ke keadaan seimbang, maka keadaannya menjadi sakit atau hipertensi. Kok bisa hipertensi ya? Respon normalnya nggak bisa jalan, maka harus dikasih obat. Nah ini summary. Jadi ketika stimulasi dari simpatis, maka heartnya dia akan naik, kekuatan kontraktilitasnya naik. Nah, SV itu apa sih, ada tahu? Stroke volume, volume masih muncul. Ini bulan 3. Ini 3. Apa itu stroke volume? Atau volume masih muncul? Tidak tahu. 13. Tim 13. 23. Ya, apa itu stroke volume? Tidak tahu. Terus gimana dong? Tahunya itu penting loh, Anda harus tahu. Ketika terjadi penurunan stroke volume kemudian berefek tetap dia output turun, maka respon jantung kita akan menaikkan. Kadar output ya, kadar output apa? 33, 44, 53, 53 pun ada nomor, ada.
bawah. 103. Nggak tahu kan dia nonton. Nggak tahu dia tahu kan dia nonton. Biar cepat dengar, biar Karena waktu itu jumlah darah yang dipompa dari sisi jantung tiap menit. Berapa lu? Nggak ada lah yang nontonnya dong. Saya nggak ada bawaan tulis ya. Ayo saya nangis. Ini saya itu kalau belajar visual jadi itu nggak ada. Sorry yang belakang nggak dengerin. Ini jantung misalnya. Ini senarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, lihat di sini gambar skema aja. Yang penting mudah. Ini oke, Pak. Saya nggak gambar venanya, saya gambar arterinya aja. Ini ada kartunya ini nggak boleh ada misalnya. Ini, jadi kalau anatomi itu kan ada nempelkan gambar gini ya. Kiri itu sebelah kiri, kanan sebelah kiri. Jadi ini dextra, ini sinistra. Sudah mulai belajar ya, dextra sinistra ya. Ini vertikal sinistra. Ketika dia terjadi sistol, dia mengeluarkan sekali jumlah darah keluar. Itu tidak 100% deh. Misalnya, ini saya kasih aja contoh misalnya. Ini 1 liter. Maka darah yang dikeluarkan dipompa oleh ventrikel itu tidak 1 liter. Tetap ada darah yang akan tertinggal di sini sebagian. Ya. Nah, darah yang keluar sekali di ejection itu yang disebut sebagai stroke volume. Darah yang dikeluarkan pada saat ventrikel kiri memompa sekali. Nah, tadi teman Anda mengatakan cardiac output siapa? Cardiac output adalah ventrikel dalam 1 menit. Stroke volume ini dalam 1 menit berapa sih keluarnya? Contohnya, stroke volumenya 500 cc. Maka cardiac outputnya 500 cc dikali 60 menit. 60 detik. Dalam 1 menit itu ini berapa? Ya. Ini konsep dulu, ini penting kenapa? Nanti ketika terjadi orang perdarahan, darahnya hilang banyak. Ini kan turun, ya kan? Yang karena darahnya kurang, misalnya darah kakinya putus misalnya, kemudian motor darahnya banyak keluar, maka volume darah turun nggak? Volume darah turun, sehingga stroke volume turun nggak? Stroke volume pasti turun. Yang misalnya dia harusnya 500 cc diagram, saya kasih beban aja ya. Misalnya ini harusnya 2 liter, 2 liter. Ini stroke volumenya 1 liter. Misalnya stroke volumenya 1 liter. Tapi karena tadi kekurangan darah, kehilangan darah atau dehidrasi, maka stroke volumenya turun menjadi 800 cc atau 500 yang drastis ya. Karena dia harus dari setemuan semua. Padahal ini harus fix deh. Jumlah ini cardiac output ini adalah yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh tubuh. Contoh misalnya, ini 500 padahal cardiac output yang optimal 60 cc, 60 liter. Yang tadinya normalnya 1 liter, kalau kita anggap permisalan dulu, cardiac outputnya optimal 6 liter. Stroke volumenya, ini 60 liter. Stroke volumenya orang normal 1 liter. 1 liter. Heart rate-nya ini kali heart rate ya. Dalam satu kan heart rate, 1 kali muka. Heart rate-nya saya 60. Kalau stroke volumenya turun karena perdarahan jadi 500 cc, setengah liter deh. Setengah liter matematika ya. Berapakah X di sini untuk mendapatkan 60 liter? Berapa? 120 ya. Maka heart rate-nya naik. Ini heart rate ya. Heart rate 120. Sehingga ketika orang perdarahan
rate-nya naik. Kenapa? Karena ini turun. Padahal ini harus fix. Ini kebutuhan darah seluruh tubuh kan ya. Jadi begitu Anda nanti dapat pasien kok pucat, semua yang namanya jenis pucat harusnya kok cepet banget lemah. Wah jangan ada loss darah ini. Potensinya turun. Kenapa bisa turun? Iya karena volume darahnya kurang. Anda tahu ya potensi ya. Ini pembuluh darah. Ini diisi, harusnya diisi 1 liter. Anda bayangkan kalau ini hanya diisi setengah liter, tekanannya tetap naik. Turun. Jadi satu tanda orang dengan darah, orang dehidrasi, kekurangan cairan, satu tensi pasti turun. Karena apa? Tekanan yang diisi ini mendorong pembuluh darah dia turun. Yang kedua, karena stroke volumenya dia turun, pasti heart rate-nya naik. Dan ini sama dengan kasus regulasi dari pembuluh darah kardiovaskular. Jadi tubuh kita akan respon ketika terjadi perubahan kardiovaskular. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, bisa menangkap nggak? Jadi tubuh kita kalau ada kekurangan loss, dia akan berusaha menaikkan. Ketika terjadi kelebihan cairan, maka ginjal akan mendorong mengeluarkan cairan keluar. Intinya jangan kelebihan dan jangan sampai kekurangan. Nah, ketika batas kemampuan tubuh kita untuk meregulasi sudah limit, maka keadaan itulah yang menjadikan jatuh ke sakit. Oke, ini ya. Jadi ketika simpatis itu naik, dia akan menaikkan jadi vasokonstriksi jadi kecil. Tujuannya apa? Supaya stroke volume-nya naik, kardiak volume-nya naik. Yang ini mudah nggak deh? Bisa tangkap nggak? Lagi. Yang sana kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan. Saya kasih skema aja. Ini pembuluh darah banyak itu ya. Ini berisi 1 liter. 1 liter. Dengan tekanan, ya ada tekanannya. Di cairan itu mengisi ada tekanannya. Ini tekanannya 120 per 80 mm Hg misalnya. Jadi perubahan turun. Jadi setengah liter. Kalau ini turun ya. Gimana caranya biar nggak turun? Tubuh kita meresponnya gimana? Tadi ada dinami supaya banter aliran diapakan? Dikecilkan diameternya. Maka respon simpatis di sini dia akan mengecilkan diameternya supaya dengan volume setengah liter tekanannya tetap sama. Sehingga responnya adalah vasokonstriksi. Oke ya. Nanti kalau nggak dapat juga tuh. Buat saya untuk fisiologi saya bertanya adalah Anda paham, tahu konsepnya. Oke, nah ini ya. Ini saya katakan lagi, ini adalah tekanan darah. Ini MAP, ya, MAP ini arterial pressure. Jadi ketika jantung, jadi tekanan darah utamanya dibentuk oleh systolic ejection dari ventricle kiri. Jadi ventricle kiri dorong, itu akan diteruskan ke pembuluh darah tekanannya. Cara membedakan arteri dan vena gimana? Anda sudah tahu? Histologi ya benar-benar betul. Satu seperti ini Anda berarti kalau melihat pasien, Anda mau infus vena dan arteri, Anda histologi juga. Jadi apa sih? Ini pasiennya suka bahas. Gimana caranya tahu arteri sama vena? Kita cari aja. Kalau di atas itu sama merah ya. Kalau di kita ya ada. Kalau yang biru dari Kalau arteri itu tekanannya yang tinggi, jadi kalau di aku itu lebih keras. Terus kalau berdasarkan histologinya, kalau terus kalau arteri lebih elastis. elastis, tanya elastis gimana? Kan kalau di arteri tekanannya tinggi ya, jadi otomatis dia di sini harus elastis. Tadi teman Anda meraba itu meraba apa? Yang meraba itu apa? Arteri mana? Arteri radius. Arteri berarti arteri ada apanya?
sebutannya ya, yang saya guys. Yang itu. Nggak ada. Ya, nggak percaya, tapi saya coba begitu. Wah ini tuh sebenarnya nggak apa-apa sih ada sebenarnya. Tapi jangan dalam-dalam ya, karena kalau dalam bawahnya ada arterinya. Jadi posisi anatomi vena dan arteri hampir di seluruh tubuh kita itu vena itu di bagian luar. Kecuali kita dari arah batin ada satu titik di mana arteri itu lebih atas dibandingkan vena. Ada manfaatnya. Secara medis kita ada emergency ketika kita harus masuk cairan ambil khusus. Nanti ada penjelasan. Di mana sih lokasi di mana? Pada umumnya arteri dan vena itu arteri di bawah, vena itu di atas. Maka kalau ada sinetron membunuh diri kok cuma gores itu dia masih bisa pesan kafe, kopinya satu. Kenapa? Karena nggak ada pulsasinya. Vena itu kalau terpotong hanya tembus. Kalau arteri terpotong hancur. Kenapa? Karena ada tekanannya. Jadi kalau orang di film-film cuma gores pingsan bunuh gitu. Ini sumpah itu sinetron di sana. Kalau dia mau dia harus. Kalau Anda pernah lihat filmnya Konstantin Kiloris, itu waktu dia bunuh diri, kita dia tahu anatomi. Tangannya kipli-kipli gini. Terus bisa datang. Jadi kalau anatomi itu jangan pas dia, wah ganteng ya dia itu ada ilmunya. Pernah ada namanya Everest. Itu ada kedokterannya. Anda lihat. Ketika itu jagoan semua ya, ada antagonisnya. Rombongan naik ke Everest dengan alasan masing-masing, ada yang tak bosen, ada yang show up. Akhirnya badai, mereka terjebak di atas. Hidungnya, jarinya, frontal. Ada yang dapat Jawa ya? Putus, mati, naik bosen. Kenapa? Itu kardiovaskuler itu. Dingin, dia perifer, darahnya langsung tutup, ini mati ya lucu. Anda lihat Everest, saya nggak tahu di mana ini di Boston ada di San Voucher nonton, sama suami saya mandi-mandi nonton juga. Tapi itu analisis sendiri ya, oke? Itu mati. Ketika ini mati, maka dia teramputasi hitam. Kenapa? Karena nggak dapat oksigen, karena udaranya nutup saking dinginnya. Frostbite. Anda kalau lihat film Everest, Anda akan melihat betapa sangat amazingnya tubuh manusia, limit dari kemampuan manusia mentoleransi dunia. Nanti ada yang ikut bagus misalnya ya, hati-hati dengan hipotermi. Hipotermi itu karena kekurangan oksigen yang sangat tinggi. Kadang-kadang orang lain naik gunung karena hipotermi itu halusinasi. Dan seringkali disalahartikan dengan digabungkan ke gunung. Masukkan digulai juga padahal dia hipotermi. Tahu-tahu meninggal karena kondisi hipotermi. Hati-hati di situ. Nanti dan ketahanan orang terhadap diri itu beda-beda. Ya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Satu, jelas kadar output tadi. Jumlah volume darah yang dikeluarkan oleh ventrikel dalam 1 menit saat sistole. Kemudian peripheral resistance, tekanan yang dihasilkan dari tadi. Nah, ini peripheral resistance, jadi yang dihasilkan oleh pembuluh darah. Orang yang dia semakin tua, ini semakin kaku. Dan kalau udah tua elastis, saya kembang sih, butuh kecil lagi. Nah ini semakin tua, semakin kaku. Ya maksudnya bisa melenting ini, ya enggak. Sehingga tekanannya jadi lebih tinggi. Salah satu cara supaya tekanan resistensi perifer ini tidak segera kaku, salah satunya adalah exercise. Exercise itu mencegah terjadinya peningkatan resistensi perifer. Maka ada manfaatnya dilakukan naik jangan lift. Jadi kalau ada rebutan lift, aku ingin resistensi periferku tidak segera naik. Aku tidak ingin terjadi arteriosklerosis sehingga aku naik tangga sampai lantai 8. Ya, ada jangan ada kalau lihat statistik, angka kejadian serangan jantung di dunia semakin muda usianya. Kenapa? Lifestyle.
menghidupkan TV tinggal remote. Ya, Anda cuci baju tinggal laundry. Anda gak gerak. Ya, padahal itu justru membuat kardiovaskular Anda semakin cepat menurun. Makanya Anda manfaatkan kalau Anda nggak usah cepat saja. Anda pakai teknik jalan ke sini, balik lagi ke sana. Anda cari buka puasa. Ada kalau puasa ini, waktu itu kalau sudah nggak bisa makan bisa sore, jadi menjelang buka. Anda cari makan yang positif juga, kan cari makan di luar, yang positif juga, cari makan di belakang. Jadi ada dipaksa untuk exercise ya. Nah ini blood volume ya, tadi saya sudah jelaskan tentang volume darah. Ini summary yang Anda sudah baca, kalau sama dengan tadi, tidak adalah intinya ini. Ini ya, jadi kadar output ini adalah jumlah volume yang dibutuhkan tubuh kita. Jadi ventrikel pompa dalam satu menit itu tujuannya mencukupi kebutuhan darah seluruh tubuh kita. Sehingga kalau volumenya turun, stroke volume turun, maka otomatis heart rate akan naik. Oke. Ada yang mau volunteer maju jelaskan ini? Tadi kalau berapa? 113. Ya. 113 langsung gak mengaku. 113 3 kali 3 9. Yuk 9 19. Gua berarti di lapangan KBK ada separuh tidak kuliah. Karena tidak mau mengaku dirinya. 109 Andri, oh, yang mana? Saya tidak bisa biasa dengan nama Anda. Jangan dengar sama saya, sudah seru lagi. Hati-hati apa? Kita hati-hati. Semua sudah apa ya? Sebenarnya sudah buka. Problem di sini adalah sekarang darahnya tiba-tiba naik. Apa respon tubuh kita untuk menurunkan kembali? Yuk. Tapi sama Andri namanya. Nama benar Andri. Nanti Anda akan punya sesuatu yang berbeda menarik. Boleh baca kok. Ketika tekanan darah itu naik, kan nanti ada baru reseptor di dalam arteri karotis dan juga aorta, yang itu menimbulkan umur balik. Itu memacu dari neuron sensoris ke pusat pengaturan kardiovaskular di medula oblongata. Nanti ada dua. Yang pertama itu menurunkan keluaran di saraf yang simpatis. Yang kedua menaikkan keluaran di saraf parasimpatis. Nah yang di saraf simpatis itu nanti memicu pelepasan norepinefrin jadi berkurang, lalu diterima oleh reseptor A, B, alfa, beta 1 juga beta 2. Yang alfa itu diikuti di otot polos arteriol, nanti memicu vasodilatasi yang menurunkan tahanan perifer sehingga menurunkan tekanan darah. Kalau yang di reseptor beta 1 itu nanti memicu miokardium ventrikel untuk menurunkan kekuatan kontraksi sehingga jumlah jantung nanti jadi turun. Sama juga dengan yang di reseptor B2
berupa ketegangan karena naik tekanannya, jadi terstimulasi. Darah reseptor itu lapor. Kalau bahasa Jawanya peradul, cupu-cupu ya, sekarang dia cupu. Dia lapor ke pusat medula oblongata. Ini tekanannya naik, dan udah nggak perlu lagi naik, sudah istirahat, sudah cukup. Maka medula oblongata akan memberikan instruksi para saraf simpatis, dia akan dihambat, stop simpatisnya, naikkan parasimpatisnya. Ketika simpatis diturunkan, maka stimulasi norepinefrin juga akan turun, sehingga efeknya apa? Otot polosnya dia akan vasodilatasi. Jadi kalau simpatis itu tinggi, dia akan vasokonstriksi. Tadi rumusnya kalau diameternya lebar, maka tekanannya akan turun. Di sisi lain dia menghambat saraf simpatis, medula oblongata tadi menyuruh saraf parasimpatis untuk naik. Efek saraf simpatis ini berlawanan dengan saraf simpatis. Efeknya apa? Dia akan menghambat nodus SA bekerja. Jadi tadi yang banyak cepat banget jadi turun. Apa yang terjadi kalau ini nggak jalan? Ada nggak penyakit yang di heartnya tinggi, istirahat tidur? Ada. Nanti Anda akan ketemu di blok 4 tipe orang-orang yang diam, walaupun dia tiduran, dia istirahat, heartnya bisa di atas 100 kali per menit. Terus gimana dong? Sakit ini dari penyakit, maka akan dimanipulasi di sini. Dia akan diblok. Nanti ada obat yang disebut sebagai beta blocker. Jadi salahnya ini di blok. Jadi dong ya, jadi Anda harus tahu konsep fisiologi, nanti akan main di obatnya. Nanti obat-obat hipertensi ada yang membuat di beta 1. Kenapa nggak di beta 2? Karena beta 2 nanti ada jaras yang di paru. Jadi beta itu ada 2 reseptornya, beta 1 dan beta 2. Obat-obat yang lama dia ngeblok dua-duanya. Baik beta 1, beta 2. Ada orang yang punya asma, dia tidak boleh diblok beta 2-nya. Begitu beta 2 keblok, dia sesek. Bronkusnya konstriksi, sehingga dikembangkan obat yang selektif hanya di beta 1. Ya, jadi semakin selektif obat semakin oke. Nah, ujungnya apa? Dia akan menurunkan tahanan perifer, kemudian menurunkan cardiac output sehingga tekanannya turun. Bagaimana sebenarnya? Oh, nanti sebenarnya kita masukin dulu. Nanti akan ada kasus di belakang. Saya nanti nomor berapa? 19 ya, kasus 19 siap-siap nanti ada kasus yang tensinya turun, siap-siap bahasa dulu. Jadi kita masuk di hormon. Tadi 1 autoregulasi atau lokal, 2 saraf atau neuron. Regulasi yang ketiga adalah hormon. Hormon ini kerjanya lama, kenapa dia jalan lewat darah. Jadi hormon ini larut dalam darah, dia ikut sampai ke target organ, sehingga dia butuh waktu beberapa jam untuk bisa sampai ke sana. Kalau saraf langsung kayak lampu ini saraf, cetek mati, cetek nyala. Nah, ini agak berat di RAKS, renin angiotensin aldosteron system. Ini adalah jaras hormon antara renin ini dihasilkan oleh ginjal. Kok bisa ya? Hasilkan ginjal tapi kok jadi jaras, jadi hormon penting? Iya. Ren, jantung, kemudian paru itu soulmate. Otak, nah, dia ada jaras yang itu. Jadi kalau ada gangguan di ginjal, dia bisa punya efek di kardiovaskular. Ini tadi kita sudah bahas di epinefrin dan epinefrin. Ini selain ada di sistem saraf, dia dihasilkan oleh medula adrenal. Medula adrenal ini ginjal, ini ada medula adrenal di atasnya. Ini dinamakan sebagai medula adrenal. Jadi ada medula adrenal, dia menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Ini di hipotalamus, antidiuretik, kemudian adrenal natriuretic peptide ini ada di atrium. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini efeknya mirip seperti simpatis, menaikkan tekanan darah. Ini juga, yang ini yang enggak. Nomor 4 ini efeknya dia justru ke
hipotensi. Beda. Nah, ini ketok nggak ya? Ini radar. Konsepnya gini kan, gambar aja. Ada bisa kurang lebih sama. Jadi saya ini menunjukkan ada kaitannya. Jadi tubuh kita itu saling komunikasi, nggak cuek-cuekan ya. Masing-masing semuanya. Ini renin. Dihasilkan oleh ginjal. Kapan renin dikeluarkan? Renin ini efeknya adalah lebih cenderung ke vasokonstriksi, kadarnya naik, blood pressure naik, efeknya. Kapan dia akan dikeluarkan? Kalau tekanannya turun, nanti sinyal ini bisa disalah terimakan. Contohnya ini ginjal, itu satu skema ya, ini ginjal. Sorry gini. Ini ada glomerulus di sini. Glomerulus itu kapiler. Ketika ini namanya gini, ini saya zoom, jadi ini kapilernya. Pada orang-orang yang terjadi arteriosklerosis, kekakuan pada kapiler renal, ini jadi kecil, mengecil. Harusnya segini misalnya ya, harusnya normalnya dia segini. Karena ada arteriosklerosis, tekanan penuaan karena hipotensi jadi kecil, segini. Ya harusnya dia bisa mengalirkan 1 liter. Karena ini kecil diameternya, dia mengalirkan 1/2 liter. Di sini ada sensor renin. Renin nangkepnya gimana? Kurang nggak? Darahnya kurang nggak? Kurang. Padahal kurang betul nggak? Ya enggak. Karena ini ada gangguan di glomerulusnya. Efeknya apa? Hipotensi. Kenapa? Karena sinyalnya salah. Kalau terjadi gangguan di pembuluh darah di renal, yang harusnya dia bisa 1 liter, dia hanya bisa mengalirkan 1/2 liter karena jadi kecil, karena terjadinya namanya perkatuan, kalau bahasa awalnya perkatuan pembuluh darah, sehingga ini sinyalnya darahnya kurang, tekanannya kurang, reninnya dilepas tinggi. Efeknya apa? Tambah naik tekanan darah, naik lagi, respon naik apa? Kalau tekanan tinggi, pembuluh darah kita responnya apa? Ya Mbak? Berusaha coba diukur lagi ya, semakin tinggi tensinya, ini lama-lama akan rusak, jadi gede. Ini kan pembuluh darah ya, Dek. Kalau tekanannya normal, smooth nggak masalah. Ketika tekanannya tinggi, dinding ini rusak nggak lama-lama? Dinding ini rusak. Makin rusak maka diameternya semakin kecil. Kelenturannya semakin turun. Efeknya apa? Tekanannya semakin tinggi. Kenapa? Karena tahanan perifernya naik. Makanya exercise mencegah terjadinya ini. Manfaatkan tangga berapa lama. Saya ngiklan ya, Pak Terus ngirit ya, nggak bayar listrik. Ya, oke. Nah, kita kembali ke gambar ini. Contoh yang sudah download. Di sini, ketika terjadi penurunan tekanan darah, maka sel granula arterial afferent di ginjal akan mendeteksi volume darah itu kurang. Kalau volume darahnya dideteksi kurang, dia ini mendeteksi kurang dan tidak tahu entah sebabnya karena tadi atau karena perdarahan atau karena dehidrasi, dia tidak bisa membedakan. Pokoknya saya tahunya ini kurang, entah ada sumbatan, entah karena kerusakan pembuluh darah, pokoknya saya tahunya ini kurang. Maka ini renin dia akan dihasilkan tinggi. Renin ini dia akan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hepan. Anda lihat kolaborasi di tubuh kita itu tidak hanya yang dekat-dekat saja, yang jauh juga bisa. Hepan ini menghasilkan angiotensinogen. Ketika renin tinggi, maka angiotensinogen ini akan diubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini akan diubah oleh enzim asetylcholine esterase, ini menjadi angiotensin 2. Efeknya apa? Angiotensin 2
diameternya dari kecil. Kemudian efeknya ke medula oblongata, dia akan meningkatkan jarak simpatis kardiovaskular. Ke hipotalamus dia meningkatkan vasopressin. Vasopressin ini efeknya adalah meningkatkan tekanan darah. Kemudian ke korteks adrenal akan meningkatkan pelepasan aldosteron. Jadi provokatornya satu, tapi dia membangkitkan banyak organ. Ini efeknya apa semua? 1, 2, 3, 4, 5. Efeknya menurunkan tekanan darah atau menaikkan tekanan darah? Menaikkan. Sehingga salah satu obat anti hipertensi adalah ini diblok. Angiotensin reseptor ini diblok sama obatnya. Supaya apa? Supaya penderita hipertensi tensinya turun. Supaya ini nggak jalan. Obat yang lainnya apa? Ini dihambat. Kalau ini dihambatkan angiotensin 1 nggak jadi angiotensin 2. Obatnya namanya ACE inhibitor. Kenapa kok ini nggak dihambat sini aja? Nah, penelitian yang sampai hari ini nggak bisa spesifik. Jadi ketika ini dihambat, ini tuh target organnya nggak cuma ini. Jadi tidak efektif untuk menghambat. Belum ditemukan cara efektif untuk menghambat depresi. Sehingga yang efektif adalah yang menghambat ACE inhibitor, kemudian angiotensin reseptor blocker. Jadi supaya tensinya turun. Kenapa? Karena pada orang penderita hipertensi, regulasi untuk menurunkan tekanan darah sudah nggak jalan. Sehingga ini harus dihambat. Ada lagi obat, terus gimana caranya? Itu nggak mempan lagi gimana? Reseptornya simpatis diblok tadi beta blocker. Jadi kadang-kadang penderita hipertensi harus memilih satu jenis obat. Pakai satu obat itu nggak mempan karena hipertensinya sebabnya macam-macam. Bisa karena ACE-nya, bisa karena jarak simpatisnya, bisa karena angiotensinnya. Jadi kalau tensinya sudah sangat tinggi, biasanya pakai minimal 2 macam obat. Oke. Kita masuk vasopressin. Vasopressin ini adalah hormon yang dihasilkan di hipotalamus. Ini efeknya dia akan meningkatkan pengeluaran air. Ya, ini vasopressin itu efeknya di ginjal. Jauh ya, dari hipotalamus hormonnya main sampai ke ginjal. Makanya dia nggak bisa cepat, dia efeknya akan beberapa lama. Tubuh kita ini saya anggap tubuh dari ginjal ya deh, di filtrasi. Ada tuh dapat ginjal ya. Ini tuh bulus. Ya, ini tuh bulus di ginjal kita. Ketika kita mau bikin urin, itu nanti ini ada apa urin ya? Zat-zat yang masih kita perlukan diabsorpsi lagi, diambil. Sehingga nanti sampai ke kantong kemih tinggal yang nggak bermanfaat kok. Pada keadaan dehidrasi, kita kekurangan cairan, ada puasa segini, ini air akan disedot lagi, diserap lagi. Makanya Anda kalau puasa ketika Anda pipis sore ya, itu warnanya kuning pekat, lebih kuning dibandingkan ketika Anda sahur. Anda sahur minum banyak, bolak-balik pipis, tapi warnanya nggak perlu. Begitu Anda pipis di sore hari, oh sudah kuning sekali ya, karena airnya sudah diserap kembali. Nah, ini peran vasopressin di situ. Nah, ini agak berbeda. Kalau yang tadi efeknya meningkatkan tekanan darah,
300 cc, dalamnya Anda lepas dengan Anda isi 2 liter, Anda lepas banter mana? Kenceng mana alirannya? Belum pernah main balon mana? Jadi gini, balon Anda isi 100 cc, tahu ya? 100 cc. Ini Anda buka dengan Anda isi 2 liter. Anda buka alirannya ini banter mana? 2 liter. Ketika ini tekanannya dia naik karena isinya banyak, maka sel-sel di atrium ini dia akan melepaskan ANP. Jadi deteksinya ada di atrium, yang fungsinya dia nanti akan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah. Jadi yang agak berbeda efeknya adalah di ANP ini. Iya, maksudnya ya, jadi tubuh kita tuh selalu kalau masuk dalam posisi normal dia akan merespon ketika terjadi perubahan homeostasis. Kalau tekanannya naik akan diturunkan, kalau itu akan dinaikkan. Ini tiroid, ini hormon tiroid. Hormon tiroid itu kelebihan juga nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Jadi hormon tiroid adalah hormon metabolisme yang dia punya efek ke pembuluh darah dan ke jantung. Ini ya. Anda baca sebesar ditunjukkan nanti. Kalau kekurangan hormon tiroid, maka efeknya adalah terjadi peningkatan resistensi vaskuler. Kalau kelebihan, maka akan terjadi remodeling kardiak. Jadi remodelingnya adalah penggantian dari sel jantung. Jadi nggak boleh kelebihan juga nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh. Sekarang kita masuk ke integratif. Ini sampai 109. Tidak, Mas Andri tambah ya belum ya? 119. 119 berada 129. Ini tuh sama aku kabeh. 129, 139, 149. Kalau tadi kita bicara tekanannya naik, maka berusaha menurunkan. Apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan
menyuruh jalan simpatis. Ya. Pasti first step-nya adalah kabel dulu. Setelah kabel nanti baru instruksi hormon. Jadi efek pertama yang akan dipakai adalah jalan saraf. Kenapa? Karena cepat. Nah, seiring kehilangan darah, maka suplai oksigen pasti juga akan turun. Perubahan rasio oksigen dengan karbon dioksida ini akan dideteksi oleh kemoreseptor. Kemudian cukup kemoreseptor selain baru reseptor, kemoreseptor juga akan peradul. Nanti ada bahasa Jawa ya, peradul itu apa? Peradul ke medula oblongata. Ada yang bukan dari Jawa, Anda harus belajar bahasa Jawa. Jadi ketika Anda dokter muda, pasien Anda banyak yang pakai bahasa Jawa dan beliau tidak peduli Anda nanti atau enggak. Wah, ini sakit pun kalau kasih kirim pun kenapa dinten buat sare-sare, Anda mau translate. Jadi Anda belajar bahasa Jawa, pasti is okay. Pasiennya yang dari desa itu kadang malah bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi mereka senang pakai bahasa Jawa. Ya. Nah, sama jadi sinyalnya dari baroreseptor dan kemoreseptor yang akan melapor ke medula oblongata. Kalau sistem fisiologisnya masih bisa mengcounter, maka ini akan naik. Apa yang terjadi nanti kalau nggak bisa? Kelihatan nggak deh? Nggak kelihatan ya? Kalau nggak bisa gimana? Kalau darahnya hilang terus, tidak terganti, los dalam masalahnya apa sih? Darahnya nggak penting. Saya dalam kecelakaan, kemudian mau dibawa ke rumah sakit karena jauh, kan darahnya keluar terus. Apa yang terjadi? Nggak kelihatan ya? Shock hipovolemik, kegagalan sirkulasi. Ya akhirnya mati memang, akhirnya mati. Ya. Oke. Itu ya, saya baca ini fokus apa sih? Ya. Oke. Nanti ada baca jadi ini satu level ini sebentar. Nah, ini kalau yang ini satu slide lagi, yang ini jantungnya berhenti. Anda nanti bayangkan apa yang terjadi ketika jantung mogok. Ya bener mati, bener mati. Ini kenapa bisa mati gitu loh? Ya nanti ada bayangkan apa yang terjadi ketika jantung tidak memompa. Apa respon yang akan dihasilkan oleh regulasi tubuh kita? Oke, sampai di sini saya akhiri. Mohon maaf, jangan baper ya. Jangan sampai tadi pas saya kan Mas Andi. Terima kasih sudah dibantu. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Dia